adalah pengelolaan terhadap sistem penyangga kehidupan. Hutan itu harus bisa menyediakan pangan, harus bisa menyediakan kebutuhan yang itu sangat diperlukan untuk sebuah sistem kehidupan. Bahwa hutan itu tetap harus berfungsi kepada manusianya, berfungsi kepada satwanya, dan berfungsi kepada kawasan secara global. Di seluruh dunia itu ada 3 krisis yang paling utama, mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis sumber daya yang lain, misalkan air. Bagaimana mengelola lahan atau kawasan hutan itu bisa menyediakan pangan, bisa menyediakan air, bisa menyediakan energi, tapi fungsi hutan tidak menurun. Berbagi ruang dan juga tata kelola yang baik dari hutan tersebut itu menjadi sebuah kunci. Kunci keberhasilan pembangunan kehutanan ditentukan oleh paling sedikit 2 faktor. Faktor yang pertama adalah kita harus memahami betul data-data tentang potensi sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia. Misalnya, kita memiliki 12 juta hektar lahan kritis. Lahan-lahan kritis tersebut bisa kita selesaikan dengan pendekatan perhutanan sosial, di mana melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Setelah itu kita berikan legalitas kepada mereka dan kita beri bantuan pada mereka pada bibit-bibit unggul dan juga pupuk serta permodalan lainnya serta pembinaan-pembinaan. Lalu ada indikator yang terbaik untuk mengatakan hutan itu berhasil atau tidak. Yang pertama harus kita katakan bahwa berhasil secara ekonomi. Yang kedua, kalau ada perbaikan lingkungan dari tanah-tanah kritis tersebut menjadi lebih produktif dan ekologinya menjadi lebih baik, datang burung-burung, datang hewan-hewan yang bisa menjadi terkendali dengan kehidupan masyarakatnya. Dan yang ketiga, secara sosial budaya, secara usaha-usaha kemasyarakatan itu bisa dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya bagi masyarakat. Dengan demikian, dengan 3 indikator keberhasilan tadi, maka kita bisa mengatakan perhutanan sosial adalah salah satu cara terbaik masa kini untuk menyelesaikan lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia. Wanagama Nusantara yang didasarkan pada spirit Wanagama Gunung Kidul di dalam merehabilitasi lahan terdegradasi mempunyai peranan kunci agar komposisi hutan tropis yang sudah mulai berkurang bisa kembali dan mendekati komposisi hutan tropis yang ideal. Wanagama Nusantara dengan beberapa pendekatan akan melakukan restorasi hutan, diantaranya additional planting, penanaman pengkayaan, serta dengan beberapa pendekatan baik penanaman direct menggunakan bibit atau kemudian menggunakan beberapa teknologi drone yang akan dikombinasikan dengan seed ball untuk menambahkan jenis-jenis natif di dalam kawasan hutan itu. Untuk itu, Wanagama Nusantara diharapkan mampu mengembalikan hutan yang lebih cepat dengan pendekatan dan pengalaman yang sudah dimiliki, diantaranya adalah implementasi silviculture intensif Meranti yang telah terbukti dan mampu kembali ke dalam waktu 20 tahun. Saya rasa ini lompatan yang luar biasa tinggi. Untuk itu, dengan pengalaman dan juga dengan semangat yang ada, kami yakin bahwa restorasi hutan-hutan tropis di Wanagama Nusantara bisa berjalan dengan baik dan lebih cepat untuk mengembalikan dan juga menjaga ekosistem hutan-hutan tropis di masa mendatang.